angkatan 5 dari SMP IT Al-Madinah Tanjung Pinang. Hari ini kami akan mempraktikkan praktik coaching untuk supervisi modul 2.3. Saya di sini berperan sebagai pengamat, teman saya Ibu Rifatul berperan sebagai coach, dan teman saya Ibu Siti Marhamah berperan sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Bu Mira. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi ngajarnya Bu? Alhamdulillah lancar Bu. Tadi kami habis ulangan. Oh alhamdulillah. Bisa anaknya? Bisa alhamdulillah. Bagus lah ya bagi anak ya. Alhamdulillah. Tadi Bu Rifa WA Mira nih, katanya mau ada ketemuan. Mau ngapain Bu? Iya Bu Mira. Jadi gini, sebelumnya saya mau minta waktunya dulu nih. Jadi tadi pagi Bu Ama WA. Bu Ama tuh ada yang ingin disampaikan, atau ya istilahnya ada ingin proses coaching gitu dengan saya, minta waktunya. Nah, saya minta Bu Mira nih, karena saya kan juga mau lihat juga gimana kalau saya bisa sebagai coach itu. Jadi mungkin saya minta waktu Bu Mira untuk mengamati proses coaching saya atau menjadi pengamat di proses saya dalam melakukan coaching gitu Bu. Bisa bersedia itu? Oh jadi Bu Amah minta untuk coaching bersama dengan Ibu sebagai coachnya. Oh gitu. Jadi Ibu meminta saya untuk menjadi pengamat gitu Iya, Bu? betul Bu Mira. Oke. Kira-kira itu kapan Bu? Mungkin nanti setelah pulang sekolah Bu, sore. Oh insya Allah lah ya bisa. Itu di mana rencananya? Di ruang guru Bu. Oh di ruang guru ya Bu Iya. ya. Oke, jadi Ibu Rifa minta saya menjadi pengamat Ibu sebagai coach ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kompetisi apa yang ingin saya lihat atau bagian mana yang ingin saya lihat sebagai coach Ibunya? Jadi gini Bu Mira, sebenarnya semua alur itu sebenarnya saya ingin diamati, karena saya juga pengen tahu gitu sampai di mana sih saya bisa menguasai alur data ini gitu. Jadi mungkin semua bagian lah Bu, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana sampai tanggung jawab, mungkin saya ingin diamati gitu Bu. Di antara kelima alur tirta ini kan Bu, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Di antara itu mungkin saya akan lebih ke tujuan ya Bu. Tujuan ya? Karena gini, kan kalau misalnya kita coaching seseorang, kita harus tahu tujuannya kita itu mau kemana gitu Oh, kan. gitu. Jadi apa yang menjadi tujuan itu harus jelas gitu, sehingga Iya. ya itulah Bu, mungkin di bagian tujuan yang ingin saya lihat lebih jauh. Kembangkan gitu ya Bu ya. Setelah nanti misalnya nih saya perhatikan Ibu di bagian tujuan ya Bu ya. Kira-kira kompetisi yang ingin Ibu raih, yang ingin Ibu capai setelah saya amati nanti itu apa? Ya, jadi gini Bu, kan kalau misalnya kita mau coach seseorang kan kita harus tahu tujuannya ya. Ya. Jangan sampai kita tuh sudah coaching tapi ternyata itu tidak sesuai dengan tujuan awal gitu. Ya, ya. Jadi saya pengen benar-benar ketika orang sudah menentukan tujuan, saya benar-benar fokus ke tujuan itu sehingga nanti di akhir coaching pun tujuan itu tercapai gitu sih Bu. Oke, jadi nanti Ibu Rifa minta untuk diamati sebagai coach. Terus saya mengamati semua alur tirta, tapi lebih spesifiknya di bagian tujuan ya Bu ya. Oke, nanti kalau gitu habis pulang sekolah, Ya. Ibu calling aja saya, Oke, ya calling di mana, di majelis ya, di Iya. majelis. Nanti kita sama-sama melihat proses coaching antara Ibu dengan Bu Amah. Saya amati, mudah-mudahan nanti akan tercapai ya Bu tujuannya ya Bu. Pokoknya nanti Ibu calling aja deh. Iya. Oke? Terima kasih banyak ya Bu Mira Sama-sama, sebelumnya Bu atas Rifa. waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu nanti sore ya Bu. Oke ya. Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ama. Apa kabarnya nih? Sehat nih. Lama gak ketemu ya? Iya. Jadi kemarin kan kita memang saya sakit nih, anak saya sakit. Tak masuk saya. Itu saya masuk, anak mereka pula Gantian sakit. pula ya kan? Jadi walaupun satu ruangan ternyata jarang ketemu. Oke Bu Ama, jadi tadi pagi nih saya baca WA Bu Ama, katanya mau ada yang mau disampaikan, mau diobrolin. Apa itu Bu Ama? Ini Bang Bu Rifa. Jadi saya ini kan Senin besok nih, ternyata saya lihat di tanggal itu tanggal 10 ya, tanggal 10 ternyata saya jadi pembina upacara. Nah, Iya. saya bingung nih mau tema apa gitu ya. Oh, Mau gitu. disampaikan ke anak-anak. Oke, jadi Bu Ama bingung nih mau tema apa yang jadi materi di pembina upacara nanti. Iya, betul Bu Rifa. Oke, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, apa nih harapan Bu Ama atau juga pengennya seperti apa gitu setelah kita ngobrol-ngobrol? Saya sih berharapnya nih Bu Rifa, setelah saya curhat sama Bu Rifa nih, saya jadi yakin nih, oh tema ini nih yang paling tepat gitu. Jadi saya menemukan tema yang paling cocok untuk disampaikan
Baik Bu Ama. Jadi sebelumnya nih, menurut Bu Ama sendiri itu sebenarnya kok tema seperti apa sih yang bagus atau yang menurut Bu Ama tuh baik gitu untuk ketika disampaikan disampaikan di jadi pembina upacara nanti itu seperti apa menurut Bu Ama? Sebetulnya kalau menurut saya nih Bu, kalau misalnya jadi pembina upacara kan kalau misalnya menyampaikan amanat itu kan bukan seremonial gitu, jadi memang betul-betul bisa bermakna untuk anak gitu. Makanya jadi harus cari tema yang sesuai dengan keseharian anak-anak gitu, betul-betul Pak. Yang sesuai ya. Terus dari itu Ya, indikatornya. mungkin kalau misalnya yang sesuai itu ya saya lihat sih kalau misalnya yang sesuai berarti kayak permasalahan-permasalahan yang ini anak ya. Kalau anak-anak kan sekarang nih masalahnya sendal suka hilang gitu, ntar Rifa tahu sendiri kan, apalagi yang di anak Iwan. Terus suka panggil-panggil nama gitu lah Bu Rifa, panggil orang tua. Iya, nama orang tua Betul banget itu ya. suka manggil nama orang tua. Itu sebetulnya perlu juga kan disampaikan, tapi saya bingung lagi nih karena kan saya guru bahasa Indonesia nih, jadi pengennya tuh kebetulan ini bulan Oktober, saya pengen menyampaikan tentang bahasa Indonesia. Jadi kan saya lihat mereka itu kurang gitu di pemahamannya atau penggunaannya, mereka lebih paham istilah-istilah asing daripada istilah bahasa Indonesia sendiri gitu. Tambah lagi nih Bu Rifa, Banyak ya pilihannya. iya, jadi ada lagi apa ya? Ini kan Maulid Nabi. nih. Jadi itu meneladani juga. Tak perlu kan menyampaikan saya pikir itu. Makanya saya bingung nih mana yang Oke, jadi Bu Ama sudah ada beberapa tema ya, beberapa tema yang ingin Ibu sampaikan ketika di jadi pembina upacara. Tapi kira-kira ada nggak Bu prioritas gitu? Maksudnya kan kita tidak mungkin kita menyampaikan semua kan Bu. Mungkin ada nggak prioritas Ibu yang mana dulu nih yang nanti kira-kira lebih pas akan Ibu sampaikan gitu? Kalau saya nih Bu, sebetulnya yang prioritas itu ada dua ya. Karena kan pertama nih kita sekolah Islam, nah mungkin meneladani Rasulullah itu penting. Tapi saya masih bingung juga nih, saya guru bahasa Indonesia. Nah ini kesempatan sekali kita tahu nih menyampaikan ini pas momennya tepat gitu kan. Kalau momennya nggak tepat lucu kan ya. Jadi ada dua ya, ada dua prioritas Ibu yang ingin Ibu sampaikan. Jadi mungkin dari kedua ini ada nggak yang kira-kira paling pas gitu loh Bu? Karena kan harus pilih satu kan Bu. Mungkin kita mau sampaikan dua gitu, mungkin Ibu bisa kira-kira yang lebih pas lagi gitu di momen menjadi pembina upacara ini yang Ibu sampaikan, dan biar nanti indikatornya pas gitu Bu. Kan Ibu bilang tadi jadi pembina itu harusnya tidak hanya seremonial aja, tapi harus ada yang didapatkan oleh anak kan Bu. Kira-kira yang mana nih Bu? Kalau dari dua itu sih mungkin saya lebih beratnya sebetulnya kayak yang meneladani Rasulullah ya. Mungkin karena kan kita sekolah Islam. Terus dari yang kasus tadi yang sendal hilang itu kan berarti mereka itu memang ada sifat-sifat yang harus dikembangkan gitu ya. Terus suka manggil nama orang tua. Nah mungkin dari keteladanan itu mungkin kita bisa kaitkan dengan dua masalah yang tadi. Bagus itu Bu. Pas banget menurut saya itu pas banget. Baik Ibu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bisa mempersiapkan materi yang Ibu siapkan ini gitu ya Ibu pilih? Mungkin ya saya ini ya, mungkin saya harus buat catatan-catatan kecil gitu ya, karena kan tadi ada satu poin tapi bisa mencakup 3 gitu, jadi mungkin saya harus catat-catat poin-poin penting tadi tentang apa yang anak-anak yang suka hilang itu pasti kenapa mereka suka sendalnya hilang gitu ya. Saya harus cari fakta-faktanya, terus kemudian saya buat catatannya, kemudian tentang apa yang manggil nama orang tua juga saya mungkin catat itu, terus saya buat kaitkan dengan mana sih sifat Rasulullah yang kita teladani terkait dengan dua masalah tadi. Mungkin itu ya Bu, saya harus buat. Ya bagus Bu, berarti itu justru satu tema tapi dia mencakup semua apa yang Ibu disampaikan ya. Luar biasa sekali Bu Ama. Jadi rencana Ibu ini sudah bagus dan sudah hampir menjawab tujuan yang Ibu inginkan tadi kan. Jadi kira-kira mulai kapan Ibu? Ibu mulai merancang atau mempersiapkan materi itu? Mungkin mulai malam Sabtu kayaknya Bu, soalnya kan kita tuh main tugas banyak kan
udah selesai nih kegiatan di sekolah, nah, saya mungkin mulai nyari referensi gitu, dari Pang satu lah. Kira-kira siapa Bu yang mau bantu Ibu nih mengingatkan atau berkomitmen lah intinya mau merencanakan materi ini gitu. Ibu Rifa ya, Rifa ya, bukan mengingatkan gitu. Oh boleh Katanya mau berencana Oke, gitu ya. sip, nanti saya ini. Oke. Ada lagi Bu selain saya? Mungkin suami saya ya. Oh, Kalau suami iya. saya Di rumah ya, Bu, ya? materi gitu ya. Kalau Mungkin kalau di rumah suka lupa ya. kalau suami saya mungkin bisa bantu materi nanya-nanya gitu ya. Oh, oke. Bagus. Jadi Ibu udah ada ya, udah ada rencana, udah ada siapa aja yang bisa membantu dan kapan akan dilaksanakan. Baik Ibu, kira-kira kita mau ketemu lagi kapan ya Bu? Misalnya kan saya pengen tahu juga nih Bu, kira-kira berhasil nggak nih rencana Ibu? Nanti mungkin saya kita ketemu pas habis upacara ya mungkin Iya, ya. boleh, Nanti habis pas, upacara. pas lagi upacara mungkin ibu bisa bantu mengamati juga ya. Iya, boleh. Kira-kira anak-anak seperti apa Iya, kan? harus Anak-anak namanya. seperti apa? Kalau memperhatikan atau bising gitu. Jadi mungkin Boleh. dari Acara ya Bu ya. Iya. Baik, kira-kira Bu Ama apa sudah terjawab tadi apa yang Ibu sampaikan? Maksudnya kan tadi di awal saya tanya Ibu mau apa di coaching, apa sudah terjawab Ibu? Insya Allah sudah. Saya udah nggak bingung ya Bu ya. Berarti saya tanyanya Sudah ada rencana dapat ya Bu gitu, ya. udah ada. Sudah ada. Baik, ada lagi Bu Ama yang mau ditanyakan? Itu aja ya Bu. Terima kasih ya Bu Rika. Sama-sama Bu Ama, mudah-mudahan berhasil ya. Iya, Mudah-mudahan berhasil dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama Bu Ama. Assalamualaikum Bu Rifa. Salam Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Mira gimana? Alhamdulillah sehat Bu Rifa. Ketemu lagi kita ya Bu Rifa ya. Semalam udah saya amati nih Bu Rifa sebagai coach ya, dan Bu Ama sebagai coaching. Cobalah Bu Rifa cerita-cerita nih, kira-kira saat proses coaching kemarin gimana dengan Bu Ama? Jadi kemarin saya sudah melakukan coaching ya Bu, dan saya mungkin merasa senang karena apa ya, saya kan di situ sebagai coach dan saya bisa membantu Bu Ama dalam menemukan solusi atas permasalahannya gitu. Alhamdulillah, berarti Ibu bahagia gak nih kira-kira dalam proses coaching kemarin? Karena maksudnya saya tuh bisa membantu dan menuntun Bu Ama untuk mencari solusinya gitu. Saya rasa saya sangat senang gitu. Senang ya Bu ya, Alhamdulillah. Kemarin kan saat kita sebelum coaching nih, Bu Rifa cerita bahwa mau diamati di bagian tujuannya. Nah kira-kira nih saat coaching kemarin tuh kira-kira berhasil nggak proses tujuannya itu? Berjalan baik nggak? Saya rasa berhasil Bu Mira, karena memang saya memberikan perhatian khusus ke bagian tujuan ini, karena saya takutnya saya apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan tujuan. Makanya saya menanyakan Bu Ama apa tujuan dari coaching kita hari ini. Jadi memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bu Ama gitu. Alhamdulillah, berarti proses coachingnya pun berjalan lancar dan proses tujuannya pun saat proses tanya jawabnya juga berjalan lancar di bagian tujuannya Bu ya. Saya minta izin ya Bu Rifa untuk menyampaikan apa yang saya amati kemarin. Boleh banget. Boleh ya Bu. Nah jadi kemarin saya lihat memang sesuai dengan alur tirta, ini ada tujuannya. Ibu Rifa sudah menyampaikan tujuan dengan baik seperti yang Bu Rifa katakan tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Rifa bisa mengidentifikasi masalah dari Bu Ama sendiri. Jadi Bu Ama bisa bercerita dengan panjang lebar apa saja permasalahannya, sehingga Bu Ama bisa langsung nih memecahkan apa sih solusi yang harusnya dia lakukan, dan itu tanpa dari Ibu, solusinya langsung dari Bu Ama. Dan setelah Ibu Ama bercerita, rupanya ada rencana dan Bu Ama bisa bertanggung jawab atas aksinya atau atas rencananya tersebut. Dan saya dengar juga beliau meminta Ibu ya langsung ya untuk membantu Bu Ama dalam membuat rencana, ya kan Bu? Jadi di situ pun Bu Ama juga bercerita setelah jadi pembina upacara nanti, Bu Ama mau bercerita nih bagaimana rasanya gitu ya, apakah berhasil atau tidak menjadi pembina gitu ya Bu ya. Jadi saya rasa Ibu Rifa sudah melakukan alur kita dengan baik dengan Bu Ama gini. Jadi kira-kira nih Bu Rifa saat kemarin Bu Rifa meng-coaching Bu Ama bahagia nggak? Mungkin saya rasa iya Bu, karena memang pada saat itu kan Bu Ama sedang bingung ya, gitu, sedang bingung kalau mencari solusi. Jadi apa yang akan Bu Ama sampaikan di jadi pembina nanti gitu. Jadi ya saya rasa Bu Ama akan
senang dan bahagia gitu karena apa yang menjadi permasalahannya bisa terjawab. Dijawab gitu, alhamdulillah. Saya rasa juga Bu Ama bahagia ya Bu setelah di-coaching sama Bu Rifa, bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, kemudian bisa juga udah membuat aksi nih kira-kira besok kapan mau buat perencanaannya, terus apa temanya ya Bu ya. Saya rasa Bu Rifa sudah berhasil mengcoaching Bu Ama, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, ke depan kalau misalnya Ibu Rifa jadi coach lagi, kompetisi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari Alur Tirta sendiri? Ya, menurut saya selanjutnya saya pengen mengembangkan diri saya di bagian identifikasi Bu Mira. Identifikasi, ya. Karena memang identifikasi itu sangat penting ya, karena memang ketika kita meng-coach seseorang itu memang kita harus bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi sehingga apa yang menjadi permasalahan utama si coach itu bisa terselesaikan gitu Bu Mira. Jadi mungkin itulah yang ingin saya kembangkan di coaching saya selanjutnya. Ya memang karena identifikasi masalah itu penting ya Bu Rifa ya. Karena kalau kita tidak bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach kita, maka nanti coach kita nggak akan terbuka dengan masalahnya. Kalau masalahnya terbuka tuh kita juga susah ya nanti kelak ketika di akhir kita mau ngapain, mau bertanya apa lagi. Nah takutnya kita malah jadi memberikan solusi ya Bu ya. Benar. Jadi nanti kalau misalnya Bu Rifa mau diamati, boleh nanti hubungi saya lagi, atau kita bertukar, Bu Rifa jadi pengamat, saya jadi coach gitu ya Bu Rifa ya. Saya juga berterima kasih banget sama Bu Mira karena tadi Ibu masukan-masukan Ibu itu sangat membantu saya gitu. Saya berterima kasih sekali. Ya sama-sama Bu Rifa, saya juga terima kasih Bu Rifa sudah memberikan saya kesempatan untuk jadi pengamat Bu Rifa, dan Bu Rifa sudah mau diamati oleh saya. Bu Rifa juga udah jadi coach yang baik menurut saya ya Bu Rifa ya. Nanti kalau misalnya mau diamati, calling-calling aja ya Bu Rifa ya. Oke, boleh lagi kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Baik Bu Mira, terima kasih banyak ya atas Sama-sama Bu bantuannya. Rifa, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita lebih baik lagi dalam coaching ini. Amin, Terima kasih. amin. Saya pamit dulu ya Bu Mira Ya sama-sama Bu Rifa, saya mau pulang nih. Assalamualaikum Bu Mira. Salam.